Halo, selamat sore para VTuber seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Oke, para pemirsa sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu banyak sampaikan kepada kita di channel YouTube kita maupun di channel Telegram kami. Pada hari ini saya akan membahas Q&A episode yang ke-13. Saksikan video kami. Pertanyaan pertama datang dari Kompan TV, menanyakan, Pak, di otak gua bertanya, bantu jawab please, kenapa VTube memakai video YouTube di aplikasinya? Apakah ada kerjasama antara antara VTube dan YouTube? Apakah hanya mengisi kekosongan saja? Dibantu jawab, Pak. Kalau saya melihat dari pandangan saya, VTube seperti wadah pihak YouTube atau bagaimana? Dibantu jawab. Terima kasih. Oke, Kompan TV dan juga Bapak Ibu sekalian, para VTuber seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memang hanya kepingin menonton tanpa membuat konten, maka aplikasi yang cocok saya sarankan adalah VTube. Kenapa? Karena VTube Anda cukup menonton 5 detik iklan kali 10 atau cuma 50 detik saja, maka Anda akan dapat bayaran. Anda tidak perlu bercapek-capek membuat konten dan sebagainya, tapi Anda cukup menonton saja aplikasi di VTube, maka Anda bisa mendapat penghasilan. Itulah disebut sebagai nama VTuber. Ya. Tapi kalau kalian mampu dan kalian bisa membuat suatu konten atau sebagai konten kreator, maka better Anda menjadi seorang YouTuber. Karena dengan YouTuber Anda dengan membuat konten dan ide Anda tersalurkan apapun bentuk kontennya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan uang dari YouTube. Kenapa? Karena di YouTube yang dibayar adalah konten kreatornya. Ya, tapi apa persamaan dan perbedaan VTube dan YouTuber? Sama-samanya adalah semua dibayar dari iklan, Bapak Ibu sekalian. Yang beda adalah kalau VTube adalah dibayar penontonnya oleh iklan, tapi kalau YouTube yang dibayar adalah konten kreatornya dari iklan. Nah, apa bedanya dengan saya? Kalau saya adalah gabungan dari VTube dan YouTube, dan saya adalah seorang VTuber sekaligus YouTuber, di mana saya memasarkan atau mengedukasi VTube dalam konten-konten YouTuber saya, dan saya mendapatkan keduanya sekaligus, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya membuat konten video untuk berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap dari YouTube saya dapat bayaran, tetapi dari VTube yang kita sama-sama jalankan menonton, saya pun dibayar, dan sekarang posisi saya sudah seorang diamond atau diamond. Thank you. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Suratmi, Bismillah Mart. Oke, Bu Suratmi menanyakan, Pak Luis, link EC untuk yang di luar negeri, Taiwan, bagaimana masuknya? Terima kasih. Oke, Bu Suratmi, kalau mengenai exchange counter, linknya tetap sama, Bu. Jadi kalau exchange counter tidak melihat negara mana, jadi tetap adalah www.leadingoutsource.com ya. Silahkan lihat di bawah, www.leadingoutsource.com. Tidak ada bedanya di negara manapun. Yang beda adalah saat Anda mendaftarkan akun dan Anda tinggal di luar negeri, asalkan Anda seorang WNI atau warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tetapi masih mempunyai KTP Indonesia, maka Anda bisa daftarkan VTube dengan nomor negara lain, tetapi KTP-nya harus Indonesia ya. Caranya bagaimana? Jadi kalau kita normal plus 62 terus 8 sekian ya, tapi kalau Anda misalnya di Hong Kong 853 ya, plus 62 langsung diisi 853 bla bla bla. Maka itu akan menjadikan akun Anda nomor Hong Kong bisa dipakai untuk daftar VTube ya. Dan saya sudah mencoba untuk di sekitar 11 negara, member saya direct ada di 11 negara, mereka bergabung langsung di bawah referral saya. Dan saya sudah membuktikan hal itu, maka teman-teman yang mau mencoba silahkan dicoba dengan cara tadi, atau kalau memang ada kesulitan, boleh kontak saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Vivi Arningsih ya. Pak Luis, saya mau tanya, Pak, bagaimana cara mengatasi nomor HP yang diblokir dari Telegram, sedangkan akun VTube sudah aktif, mohon solusinya, Pak, terima kasih. Oke, Bu Vivi ya, jadi sebenarnya dan juga para member VTube sekalian, Telegram tidak pernah ngeblok, tetapi mungkin karena ada suatu kesalahan kita mengklik, maka Telegram tidak sengaja ngeblok nomor Anda di YouTube
di VTube Anda. Nah, bagaimana cara bukanya? Bapak Ibu bisa mulai dari setting di Telegram. Bapak Ibu lihat masuk ke menu setting, kemudian privasi. Di situ ada nomor yang terblok. Nah, nomor yang terblok itu nomornya Anda buka supaya bisa jalan. Kalau masih kesulitan, Bapak Ibu juga bisa bergabung di grup saya, maka akan kita berikan bantuan dari admin kami. Silakan Bapak Ibu join di grup Telegram saya di link berikut. Pertanyaan selanjutnya datang dari RPM Maru. Pak, apakah bisa membeli VIP dengan pembayaran e-wallet? Oke, Pak RPM Maru dan juga VTuber sekalian ya. Kita untuk pembayaran pembelian kita sampai sekarang kita tidak menggunakan e-wallet ya. Kita menggunakan bank akun yang real. Dalam artian bukan yang e-wallet nggak real, tetapi e-wallet itu tidak terverifikasi oleh BI ya. Contohnya Anda punya nomor telepon baru, namanya si A si B, Anda daftarin ke GoPay atau daftarin ke yang yang bentuknya kayak OVO dan sebagainya, maka Anda terverifikasi langsung tanpa identitas harus dijelaskan. Tapi kalau Anda mau upgrade baru Anda dibutuhkan KTP. Tapi kalau menggunakan bank yang konvensional seperti BCA, BNI, Mandiri dan sebagainya, atau Bank Niaga atau BRI, maka Anda tidak bisa punya akun kalau Anda tidak terverifikasi secara KTP dan difoto. Nah, itulah datanya masuk ke Bank Indonesia atau BI. Maka dari itu kami untuk verifikasi untuk akunnya VTube harus menggunakan KTP sebagai verifikasi, dan benar-benar untuk rekening bank harus rekening bank konvensional. Kami tidak menerima rekening bank yang sifatnya virtual atau e-wallet ya, karena e-wallet cenderung orang bisa berpindah-pindah rekening dan tidak diketahui bila terjadi sesuatu. Tapi kalau dengan menggunakan bank konvensional, bila Bapak Ibu ada yang berniat curang, maka kita bisa mengeblok lewat bank bersangkutan. Itulah makanya kenapa perusahaan memutuskan menggunakan bank konvensional, karena secara security aman bagi semua pihak. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Abdullah. Menanyakan, bisa nggak pembeli dilaporkan atau dilacak karena upload bukti palsu dan penjual terlanjur mengkonfirmasi? Mohon penjelasannya, seperti nama Ishak telah upload bukti palsu. Oke, Pak Abdullah ya, pada waktu Bapak membuka EC atau join EC, Anda masuk ke transaksi EC baik pembeli maupun penjual, ada informasi yang terbuka dan menginformasikan siapapun yang akan masuk EC. Aturan main EC jelas, kita diingatkan berkali-kali oleh perusahaan, jangan melakukan konfirmasi bila uangnya tidak masuk. Perusahaan tidak bertanggung jawab bila Bapak Ibu terima slip kemudian langsung confirm. Tugasnya Bapak Ibu sebagai penjual adalah memastikan dana Anda sudah masuk rekening. Kalau dana Anda belum masuk rekening dan Anda confirm, ya itu hilang. Itu salahnya adalah di Anda sendiri. Anda yang gegabah, Anda yang tidak teliti ya. Masalah dilaporkan, silahkan dilaporkan, kita tetapkan proses, tetapi tidak menjamin dana Anda kembali, karena itu kesalahan di Anda mutlak. Harusnya Anda punya satu proses di mana kalau Anda tahu itu tidak terima uangnya, Anda protes. Anda punya waktu 1 kali 24 jam sebagai penjual. Kenapa Anda menggunakan hak Anda, tapi Anda gegabah asal confirm? Itu kesalahan di Anda mutlak, Pak. Ya, jadi apakah bisa diproses? Bisa aja, tapi tidak menjamin uang Anda kembali karena Anda sudah melanggar peraturan yang ditentukan oleh perusahaan oleh diri Anda sendiri. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir datang dari Pak Nanang Kurniawan. Pak, mau tanya dong soal ahli waris. Bisakah kita mewariskan akun VTube kita kepada calon ahli waris yang sudah memiliki akun VTube juga? Mohon dijawab ya Pak, terima kasih. Oke, Pak Nanang Kurniawan dan juga para VTuber sekalian, berkaitan dengan ahli waris ya Bapak Ibu, tetap bisa Anda, misalnya anak Anda sudah cukup umur, ada usia 18 tahun ke atas, dan Anda mewariskan kepada anak Anda yang notabene sudah mempunyai akun VTube, tetap masih bisa ya. Nanti apabila ada resiko terjadi kepada orang tuanya, maka anak Anda mempunyai akun dia sendiri dan akun tambahan dari orang tuanya ya. Jadi bisa ya. Nah, saya mau menjelaskan dikit mengenai akun terkait dengan ahli waris ya. Terkait dengan ahli waris ini, apabila Bapak Ibu mewariskan kepada di luar daripada garis hierarki, misalkan Bapak Ibu ternyata tidak punya anak, diwariskan kepada saudara, apakah bisa?
Bapak Ibu sebenarnya secara hukum tidak bisa langsung. Kenapa? Hukum pun mengatur tidak bisa, kecuali ya dalam ahli waris yang lebih kuat adalah surat wasiat Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu mempunyai surat wasiat, misalkan dari surat wasiat dikatakan harta Bapak Ibu diserahkan kepada saudara atau kepada bahkan mungkin tetangga atau teman. Apabila itu termaktub dalamnya ahli waris yang memang disahkan dengan notaris, Bapak Ibu sebelum ada suatu kejadian risiko, Bapak Ibu sudah membuat surat wasiat, maka itu lebih kuat secara hukum dibandingkan normal hukum yang terjadi di Indonesia, di mana ahli waris adalah keluarga, istri dan anak-anak. Ya, tetapi apabila Bapak Ibu membuat suatu surat wasiat, itu lebih berkuat secara hukum. Jadi normal kami mengikuti adalah jalur secara hierarki garis darah ke bawah. Tetapi kalau ada surat wasiat, itu lebih kuat levelnya dibanding hukum yang ada, akan menggugurkan hukum yang ada. Contoh, harusnya anak istri yang dapat, tapi kalau dia mewariskan atau menghibahkan semuanya kepada tetangga, ya otomatis itu yang akan kuat. Di pengadilan pun akan dikuatkan oleh bukti-bukti yang ada. Yang penting memang itu sah apa adanya. Demikian Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Oke Bapak Ibu, demikianlah sesi tanya jawab pada kali ini. Semoga jawaban dari kami bisa menjawab atau memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan yang ada. Dan apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu tuliskan dalam komentar-komentar ini di bawah. Akan kita lihat dan kita akan jawab pada sesi-sesi berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like apabila Ibu suka pada konten kami. Dan jangan lupa share apabila video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian serta member-member VTuber semua. Terima kasih, salam VTuber.